Tuhan Yesus, terima kasih setelah libur kami kembali belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan hati bibir hamba agar firman yang hamba sampaikan hanya berasal dari Engkau. Dan lembutkan dan suburkan hati jemaat-Mu agar firman yang ditaburkan dapat berkembang dan berbuah. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah Raja, Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah sukacita dalam memenangkan pertandingan, saudara. Oke. Nah, di sini, ini masih dalam konteks pikiran yang rohani. Saudara, kebanyakan orang membaca biografi untuk memuaskan keinginan tahu mereka tentang orang-orang hebat. Berharap bahwa mereka juga dapat menemukan rahasia apa yang membuat mereka hebat. Kita kagum sama Paulus, mengapa dia bisa begitu setia sama Yesus Kristus, begitu bisa tahan penderitaan dalam penjara, apa yang membuatnya begitu, saudara? Nah, dalam Filipi 3, ini sebenarnya Paulus memberi kita biografi rohaninya. Masa lalunya saat dia menulis ini, yaitu bagaimana masa lalunya dia menjadi penganiaya jemaat, tetapi dia mendapatkan nilai baru, yaitu mengenal Kristus. Nah, setelah dia mengenal Kristus, dia mengejar yang namanya semangat baru, yaitu untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan apa, saudara? Pertandingan iman sebenarnya, saudara. Saya mengejar semangat baru memenangkan pertandingan iman yang buahnya adalah pekerjaan baik. Nah, ini istilahnya juga sebenarnya adalah kerjakanlah keselamatanmu. Nah, saudara, kita telah bertemu dengan Paulus yang menemukan nilai-nilai baru ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus dan mengenal dia. Di bagian ini, kita bertemu dengan Paulus dengan kekuatan rohaninya yang diberikan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ada di dalam dia, mengejar ke arah garis finish dalam pertandingan. Nanti saudara, yang ketiga, di bagian terakhir, kita akan melihat Paulus melihat kewarganegaranya di surga dan menantikan kedatangan Yesus Kristus. Dalam setiap pengalaman ini, Paulus melatih pikiran rohani, saudara. Apa artinya ini? Dia melihat hal-hal di bumi dari sudut pandang surga, dari sudut pandang Tuhan. Akibatnya, dia tidak kecewa dengan hal-hal yang di belakangnya, di sekelilingnya, atau di depannya. Hal-hal yang terjadi di dunia ini tidak akan merampas sukacitanya, saudara. Nah, dalam surat-suratnya, Paulus mengumpulkan banyak ilustrasi dari dunia untuk menyampaikan kebenaran tentang kehidupan Kristen. 4 yang menonjol adalah tentang militer, tentang arsitektur, tentang pertanian, dan atletik. Dalam paragraf ini, Paulus adalah sang atlet. Paulus tidak menyebutkan olahraga yang tepat yang Paulus gambarkan, apakah lomba lari atau lomba kereta kuda. Tetapi dalam hal ini, kemungkinan adalah balapan kereta kuda, saudara. Kereta Yunani yang digunakan dalam olimpiade dan acara lainnya, sebenarnya hanya sebuah platform kecil dengan 2 roda saja di sisinya. Pengemudi hanya memiliki sedikit pegangan saat dia berlari di sekitar lintasan. Dia harus mencondongkan tubuhnya ke depan atau merenggangkan setiap saraf otot untuk menjaga keseimbangan dan mengendalikan kuda, saudara. Kata kerja dalam Filipi 3 ayat 13, yaitu mengarahkan diri, secara harfiah katanya pas, yang berarti mencondongkan tubuhnya seperti dalam perlombaan balap kereta kuda, saudara. Nah, ini chariot race yang tadi kita udah lihat. Ini adalah salah satu dari permainan olimpiade Yunani kuno. Selain gulat, lempar lembing, berlari, dan lempar cakram, dan satunya lagi adalah ini, saudara. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sangat-sangat bahaya sekali. Nah, saudara, perlombaan ini bukan untuk keselamatan. Penting untuk dicatat bahwa di sini Paulus tidak memberitahu kita bagaimana caranya diselamatkan. Konteksnya bukan itu. Jika ya, itu akan menjadi gambaran keselamatan dengan perbuatan atau usaha sendiri, bukan dengan iman.
Dan ini akan bertentangan dengan apa yang dia tulis dalam 11 ayat pertama Filipi 3. Nah, saudara, untuk berpartisipasi dalam permainan atau Olimpiade Yunani, pertama, atlet harus menjadi warga negara. Dia tidak mengikuti perlombaan untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Seperti kita orang Kristen, kita harus menjadi warga negara surga dulu, barusan dapat mengikuti perlombaan. Jadi mengerjakan keselamatan itu harus kita dapat dulu. Nah, jadi di sini konteksnya bukan untuk keselamatan, tetapi untuk mendapatkan mahkota, saudara. Ya, dalam Filipi 3 ayat 20, Paulus mengingatkan kita bahwa warga negara kita ada di surga. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kita memiliki tanggung jawab untuk berlomba dan mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Karena itu, saudara-saudara itu harus masuk ke pelayanan. Karena kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus untuk menjadi satu tubuh Kristus. Karena kita sudah menjadi tubuh Kristus, maka kita harus melakukan bagian kita. Respon kita terhadap Allah, yaitu untuk melayani Dia sampai Tuhan Yesus kembali. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Itu yang namanya kita berlomba di jalur Tuhan. Nah, ini adalah gambaran dari Filipi 2 ayat 12-13, yaitu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi karena Allah yang mengerjakannya di dalam kamu. Nah, karena itu saudara, ini kita baca firman Tuhan, Filipi 2 ayat 12-16. Ini tentang bagaimana kita berlomba agar bisa menang. 1. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. So, bayangin, bukan aku telah memperoleh hal ini. Yang pertama, saudara, untuk memenangkan perlombaan, kita tidak boleh mudah puas tentang pencapaian rohani kita. Paulus sangat sempurna, tetapi dia katakan, saya belum sempurna. Bukan seolah-olah aku telah sempurna, tetapi aku tetap mengejarnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Pengabdian dan arah, saudara. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tekad, saudara. Usaha yang intens. Karena itu, marilah kita yang sempurna, yang telah dewasa, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, harus kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Disiplin, saudara. Nah, saudara, jadi di sini akan dibahas 5 hal untuk memenangkan pertandingan. Saudara, ini bisa dipakai untuk kita bekerja. 5 hal ini bagaimana kita sukses dalam kerjaan. 5 hal ini bagaimana kita sukses dalam kuliah kita. Bagaimana anak-anak bisa dapat ranking yang paling bagus. Bagaimana 5 hal ini sukses agar kita dapat berwira swasta. Apalagi bagaimana kita bisa untuk mengerjakan keselamatan kita. Nah, setiap orang percaya itu berada di jalurnya, saudara. Karena kita masing-masing itu ada kehendak Allah yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Masing-masing memiliki jalur khusus untuk bertanding dan masing-masing memiliki tujuan yang ingin dicapai. Jika kita mencapai tujuan yang seperti yang Tuhan rencanakan, maka kita akan menerima hadiah. Jika kita gagal, kita kehilangan hadiah, saudara. Tetapi kita tidak kehilangan keselamatan. Kita tidak kehilangan kewarganegaraan kita. Nah, kita semua ingin menjadi orang Kristen yang menang dan memenuhi tujuan untuk keselamatan kita. Nah, apa yang penting untuk memenangkan perlombaan dan suatu hari menerima hadiah yang dijanjikan? Saudara, hal-hal yang penting untuk memenangkan perlombaan
Yang pertama adalah tidak mudah puas. Yang kedua adalah pengabdian. Yang ketiga adalah arah. Yang keempat adalah tekad. Yang kelima adalah disiplin. Seperti yang telah dibahas, yang dituliskan dalam firman Tuhan tadi. Nah, saya tambahkan hal-hal yang paling bahaya yang membuat Anda tereliminasi dalam perlombaan adalah guru-guru palsu, legalisme, dan kesombongan. Ini adalah topik hari ini, saudara. Jadi, saudara, yang pertama, apa yang penting untuk memenangkan perlombaan adalah tidak mudah puas. Kata bukan seolah-olah aku sudah mencapainya, ini adalah pernyataan seorang Kristen besar yang tidak pernah membiarkan dirinya puas dengan pencapaian spiritualnya. Karena apa? Yang kita bandingkan itu bukannya dengan sesama orang Kristen. Yang kita bandingkan itu dengan Yesus Kristus. Ya, jelas Paulus puas dengan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak puas dengan pencapaian kehidupan Kristennya. Ketidakpuasan yang kudus, yang baik, saudara, adalah hal pertama yang esensial untuk kemajuan di dalam Kristen, saudara. Jadi kalau WL merasa dia udah puas, dia tidak akan latihan lagi, saudara. Kalau saya udah puas tentang, wah saya mah, kalau misalnya ngajar, saya bisa langsung aja. Saya tidak usah belajar lagi. Nah, saya tidak akan memberikan yang terbaik, saudara. Ya, banyak orang Kristen merasa puas diri karena mereka bandingin pertandingan mereka dengan orang Kristen lainnya. Biasanya mereka tidak akan membuat kemajuan, saudara. Jadi orang Kristen yang benar-benar mau membuat kemajuan, dia tidak boleh membandingkan diri dia dengan orang Kristen lainnya. Tetapi bandingkan dirinya kepada Kristus, saudara. Jadi seandainya Paulus membandingkan dirinya dengan orang lain, dia sudah paling tinggi, saudara. Dia tidak akan tergoda untuk sombong dan mungkin sedikit santai. Lagi pula, tidak terlalu banyak orang percaya di zaman Paulus yang telah mengalami semua yang Paulus alami. Tetapi Paulus tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi penggunaan kata sempurna dalam Filipi 3 ayat 12-15 menjelaskan pemikirannya. Dia sudah merasa dewasa, tetapi seolah-olah dia belum mencapainya. Artinya tidak mudah puas. Saudara, ini juga bisa dipakai di dalam kerjaan, dan saya juga mengalami pelajaran ini di hotel saya, saudara. Jadi untuk sales itu saya ada kasih target. Waktu Desember itu saya kasih sebuah target dan sales itu udah capai semua, saudara. Udah capai semua, akhirnya mereka tidak mau berusaha lagi. Akhirnya apa? Tahun baru saya itu sepi sekali. Nah, seperti itu, saudara. Jadi tidak boleh membiarkan seorang puas. Nah, ini saya berikan suatu contoh, kisah Hengki, sales terbaik yang mudah puas. Hengki keluar dari kantor bosnya dengan ekspresi wajah yang cukup muram, hingga bunga mawar di meja sekretaris bos Ayu. Ini adalah itu. Kamu tidak dipecat kan? Kata sekretaris bos bertanya. Tidak seburuk itu. Tapi bos benar-benar berbohong kepada saya tentang catatan penjualan saya. Saya tidak bisa mengetahuinya. Selama sebulan terakhir saya telah membawa banyak penjualan. Saya pikir dia akan memuji saya. Tetapi dia malah menyuruh saya untuk menerima hasil penjualan saya dan menyuruh saya untuk bekerja lebih baik lagi. Kemudian, pada hari itu juga, sekretaris berbicara dengan bosnya tentang Hengki. Bos itu tertawa. Hahaha. Hengki adalah salah satu salesman terbaik kita. Dan aku tidak mau kehilangan dia. Tetapi dia memiliki kecenderungan untuk berpuas diri dan puas dengan hasil kerjanya. Jadi jika saya tidak membuatnya marah kepada saya sebulan sekali, dia tidak akan pernah maju. Nah, jadi kita lihat kalau ada orang gampang berpuas diri, kita harus bikin dia tidak puas. Selalu motivasi dia untuk maju terus, saudara. Nah, Paulus belum mencapai kesempurnaan. Tetapi dia sempurna, saudara, dalam kurung dewasa. Salah satu tanda kedewasaan ini adalah pengetahuan bahwa dia tidak sempurna. Orang Kristen yang matang dengan jujur menilai dirinya sendiri dan berusaha untuk berbuat lebih baik. Dan kadang-kadang, saudara, seringkali di dalam Alkitab kita diperingatkan terhadap penilaian yang salah tentang kondisi rohani kita. Kita pikir kita sudah rohani. Ternyata Alkitab bilang berbeda. Contohnya, saudara,
Kepada jemaat di Sardis, Wahyu 3 ayat 1, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Mereka memiliki reputasi tanpa perbuatan nyata. Kepada jemaat di Laodikia, yang menyombongkan diri bahwa ia kaya, padahal dalam Wahyu 3 ayat 17, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Namun, kepada jemaat di Smyrna, yang mengira mereka miskin, padahal mereka benar-benar kaya. Saudara, Simpson mengira dia memiliki kekuatan lamanya, tetapi pada kenyataannya kekuatan itu telah pergi darinya. Jadi hati-hati untuk menilai kadar rohani kita, saudara. Nah, saudara, evaluasi diri, melihat ke belakang, saudara, itu tidak baik. Seperti kalau kita dalam perlombaan, itu kalau kita lihat ke belakang itu bisa tabrakan. Kita akan tereliminasi dalam pertandingan karena kita jatuh dari kuda. Evaluasi diri dengan melihat ke belakang bisa menjadi hal yang berbahaya karena kita bisa salah dalam dua arah. Kadang-kadang kita membuat kita merasa lebih baik dari potensi kita, atau membuat kita ternyata nggak seperti sebenarnya, lebih buruk dari sebenarnya. Nah, Paulus tidak memiliki ilusi tentang dirinya sendiri. Yang dia lakukan adalah dia terus maju terus dan memegang apa yang untuknya Kristus telah pegang darinya. Nah, ketidakpuasan ilahi ini sangat penting untuk kemajuan spiritual, saudara. Jangan pernah puas dengan pencapaian kita. Kita harus terus maju. Ukuran kita bukan tetangga kita. Ukuran kita bukan sesama teman gereja kita. Ukuran kita adalah Yesus Kristus, saudara. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi serupa dengan dia. Nah, karena itu kita harus selalu merasa haus, saudara. Roh itu jangan dipadamkan. Kita harus merasa haus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita harus seperti itu. Haus, saudara. Ini penting, saudara. Nah, kedua adalah pengabdian, saudara. Pengabdian itu adalah kita mengabdikan diri kepada panggilan kita yang sesuai dengan Roh Kudus yang berikan karunia roh kepada kita. Jadi kalau Roh Kudus memberikan kalian karunia untuk WL, fokus kepada sana dan jadikanlah terbaik. Kalau misalnya Roh Kudus memberikan saya karunia mengajar, saya fokus dalam bidang itu dan jadikan terbaik. Ya. Jadi di sini satu hal adalah ungkapan yang penting bagi kehidupan Kristen. Satu hal yang kurang darimu, kata Yesus kepada penguasa muda yang kaya yang merasa benar sendiri. Markus 10 ayat 21. Satu hal yang perlu, dia menjelaskan kepada Marta yang sibuk ketika dia mengkritik saudara perempuannya. Lukas 10 ayat 42. Satu hal yang saya tahu, seru pria buta yang telah menerima penglihatannya oleh kuasa Kristus. Yohanes 9 ayat 25. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Sang pemazmur Daud menulis dalam kitab Mazmur 27 ayat 4. Saudara, terlalu banyak orang Kristen yang terlalu banyak terlibat dalam banyak hal. Padahal rahasia kemajuannya adalah berkonsentrasi pada satu hal, saudara. Nah, bukannya tidak boleh melakukan hal-hal yang lain, tapi dia harus memiliki satu konsentrasi yang dia taruh, di mana Roh Kudus memberikan dia karunia roh untuk mengerjakan dalam kehidupan pelayanannya, saudara. Nah, keputusan inilah yang merupakan titik balik dari kehidupan D.L. Moody. Jadi sebelum tragedi kebakaran Chicago pada tahun 1871, kebakaran gerejanya, Mr. Moody terlibat dalam promosi sekolah minggu, pekerjaan YMCA, Young Men Christian Association, pertemuan penginjilan, dan banyak kegiatan lainnya. Tetapi setelah kebakaran, ia bertekad untuk mengabdikan dirinya secara eksklusif untuk penginjilan, saudara. Satu hal yang saya lakukan menjadi kenyataan baginya. Hasilnya jutaan orang mendengar Injil. Saudara, dalam hal kesaksian saya sendiri, saya bertekad untuk fokus di bidang pengajaran saja. Walaupun saya masih bisa lakukan hal-hal yang lain. Sehingga saya bisa memberikan pengabdian saya dalam hal ini. Saya tidak fokus dalam hal-hal lain, walaupun saya perlu juga mengerjakannya. Ya, saudara, kalau orang atlet seperti pemain bulu tangkis, mereka harus fokus untuk main bulu tangkis agar mereka bisa menang. Jadi Susi Susanti dia harus fokus untuk main bulu tangkis untuk dia menjadi
juara bulu tangkis. Dia nggak bisa, oh saya juga mau golf, saya juga mau karate, saya juga mau bulu tangkis. Mike Tyson nggak mungkin menang di Uber Cup, saudara. Maria Sharapova nggak bisa jadi Tiger Woods, saudara. Dia fokus. Mereka bisa menang karena mereka fokus dalam bidang dia, saudara. Nah, orang percaya harus mengabdikan dirinya untuk menjalankan pekerjaan Kristen. Pertama, Anda harus tahu karunia roh apa yang Roh Kudus berikan kepada Anda, dan abdikan diri Anda dalam hal itu. Tidak ada atlet yang berhasil dengan melakukan segalanya, dia berhasil dengan spesialisasi, saudara. Ada beberapa atlet yang tampaknya mahir dalam banyak olahraga, tetapi mereka adalah pengecualian, saudara. Pemenangnya adalah mereka yang fokus dan berkonsentrasi, yang menjaga mata mereka pada tujuan dan tidak membiarkan apapun yang mengalihkan perhatian mereka. Mereka harus mengabdikan diri mereka sepenuhnya pada panggilan surgawi. Anda harus tahu dulu panggilan surgawi Anda apa. Ya, seperti saudara Nehemia. Nehemia itu difokuskan untuk membangun tembok Yerusalem, bukan untuk menginjil, bukan untuk ke Niniwe untuk mempertobatkan orang. Karena itu dia harus fokus kepada membangun tembok Yerusalem. Seperti Nehemia, gubernur pembangunan tembok Yerusalem, mereka menjawab undangan yang mengganggu. Nehemia 6 ayat 3, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, fokus adalah rahasia kekuatan. Jika sungai dibiarkan meluap tidak terkendali, saudara, daerah itu sekitarnya akan menjadi rawa. Tetapi jika sungai itu dibendung dan dikendalikan, itu menjadi sumber kekuatan. Ini sepenuhnya masalah nilai dan prioritas, hidup untuk hal penting, hidup untuk panggilan surgawi, hidup menurut karunia roh yang diberikan Roh Kudus untuk melayani di gereja Anda, saudara. Dan Anda akan memenangkan pertandingan. Saudara, yang ketiga adalah arah, saudara. Orang yang belum diselamatkan dikendalikan masa lalu. Tetapi orang Kristen yang berlomba melihat ke masa depan. Bayangkan apa yang mereka terjadi di lintasan balap jika pelomba mulai melihat ke belakang mereka. Saudara, sudah cukup buruk bagi seorang pembajak untuk melihat ke belakang. Lukas 9:62. Tetapi bagi seorang pembalap kereta kuda untuk melakukannya berarti kemungkinan besar tabrakan dan cedera serius. Seperti film yang kita lihat tadi. Kita terbiasa mengatakan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tetapi kalau orang Kristen itu beda, saudara. Tetapi kita harus memandang waktu sebagai aliran dari masa depan. Harapan kita di surga yang direalisasikan dari masa sekarang dengan tidak mengingat lagi masa lalu. Setidaknya orang percaya harus berorientasi pada masa depan, melupakan hal-hal yang dahulu. Oh, dulu saya begini. Oh, dulu saya disakiti. Oh, dulu saya di gereja diginiin. Oh, itu jangan lupakan. Jangan itu menjadi penghalang Anda untuk maju, saudara. Jadi, harap diingat bahwa dalam istilah Alkitab, melupakan tidak berarti tidak mengingat. Jadi, selain kepikunan, ODGJ yang di tempat Pak Sony, hipnosis, kerusakan otak, tidak ada orang dewasa yang bisa melupakan apa yang terjadi masa lalu. Kita mungkin berharap bisa menghapus kenangan buruk tertentu, tapi kita tidak bisa, saudara. Melupakan dalam Alkitab berarti tidak lagi dipengaruhi oleh, tidak lagi dikendalikan oleh. Jadi, melupakan masa lalu artinya tidak lagi dikendalikan oleh bayang-bayang masa lalu. Ketika Tuhan berjanji, aku tidak akan mengingat dosa dan kesalahan mereka, dia tidak sedang menyarankan bahwa dia akan dengan mudah memiliki ingatan yang buruk. Itu tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Apa yang Tuhan katakan bahwa aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka, berarti dosa-dosa mereka tidak dapat lagi mempengaruhi kedudukan mereka di hadapanku dan mempengaruhi sikapku terhadap mereka. Jadi, melupakan hal-hal yang di belakang tidak menunjukkan suatu prestasi mental dan psikologis yang mustahil, yang dengannya kita mencoba untuk menghapus dosa dan kesalahan masa lalu. Ini berarti bahwa kita menghancurkan kekuatan masa lalu dengan hidup berlari
berlomba dengan panggilan surgawi untuk masa depan. Gitu saudara. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah makna masa lalu dengan berlomba dengan panggilan surgawi kita untuk Kristus, saudara. Wah, itu sukacita banget, saudara. Nah, ada hal-hal di mana masa lalu Paulus yang bisa menjadi beban untuk menahannya. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku dikasihaninya karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tapi sekarang karena dia iman kepada Yesus, yang mempunyai semangat baru mengejar segala sesuatu untuk mencapai garis finish. Contoh yang lain dari prinsip ini adalah Yusuf. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya untuk kedua kali dan mengungkapkan dirinya kepada mereka, dia tidak menaruh dendam terhadap mereka. Semuanya sudah tidak dikendalikan oleh masa lalu. Yang pasti mereka pasti udah menganiaya dia. Tetapi dia melihat masa lalu dari sudut pandang Tuhan. Karena itu Yusuf tidak kehilangan sukacitanya, saudara. Yusuf tahu bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidupnya. Perlombaan yang harus dia jalani. Dan dalam memenuhi rencana itu, dia melihat ke depan. Itu mematahkan kuasa masa lalu, saudara. Jadi arah itu penting. Jangan lihat ke belakang, saudara. Istri Lot lihat ke belakang, dia jadi tiang garam. Terlalu banyak orang Kristen yang terbelenggu oleh sakit hati, saudara. Ini perlu konseling, perlu dipulihkan, saudara. Penyesalan masa lalu, itu perlu dipulihkan. Mereka mencoba menjalankan balapan dengan melihat ke belakang, saudara. Tidak heran mereka tersandung dan jatuh, dan akhirnya juga menghalangi orang Kristen lainnya. Karena di lintasan itu kuda kan jalan terus, saudara. Kalau misalnya ada orang yang jatuh, orang itu akan kena. Ya, beberapa pelari Kristen sedang terganggu oleh keberhasilan masa lalu juga. Wah, dulunya saya sukses di sana. Sekarang kok saya begini. Ini juga sama buruknya, saudara. Jadi bukan hanya kegagalan yang membelenggu orang untuk ke depan, tetapi keberhasilan masa lalu yang tidak dialami sekarang juga bisa membelenggu orang. Ini sama buruknya. Yang masa lalu dulu saya punya mobil apa, ya sudahlah itu masa lalu. Sekarang saya jalan dengan panggilan Tuhan. Nah, hal-hal pahit di belakang harus dikesampingkan dan dilupakan. Dan hal-hal baik di masa lalu jangan diungkit-ungkit lagi dan disombongkan, saudara. Jadi adalah mungkin untuk memiliki ketidakpuasan ilahi, pengabdian dan arah, tetapi masih kalah dalam perlombaan dan mendapatkan hadiah. Karena ada hal penting yang keempat adalah tekad, saudara. Usaha yang intens, pengen banget gitu loh. Nah, saudara, keempat adalah tekad. Kata aku berlari-lari, kata kerja yang sama ini diterjemahkan saya mengejar dalam Filipi 3:12 yang mengandung gagasan usaha yang intens. Getol, pantang mundur. Orang Yunani menggunakannya untuk menggambarkan seorang pemburu yang mengejar mangsanya dengan penuh semangat. Harus dapat, saudara. Nah, seorang pria tidak dapat menjadi atlet pemenang dengan mendengarkan guru yang mengajar, menonton film, membaca buku, atau menyemangati pertandingan orang yang bertanding. Dia harus menjadi atlet pemenang dengan masuk ke dalam permainan dan bertekad untuk menang. Semangat yang sama yang digunakan Paulus ketika dia menganiaya gereja, dia tunjukkan semangatnya dalam melayani Kristus. Sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Kalau dipikir-pikir, bukankah luar biasa jika orang Kristen menaruh tekad yang besar dalam kehidupan rohani, seperti halnya dalam mereka bertekad untuk mencari uang, ketenaran, kesenangan di dalam dunia? Nah, saudara, ada dua ekstrim yang harus dihindari. Kadang-kadang kita orang terlalu legalistik, tapi kadang-kadang kita terlalu ngeroh. Legalistik, saya harus melakukan semuanya. Saya bisa. Saya adalah orang Kristen yang tangguh. Dan kedua, saya tenang aja. Tuhan Yesus yang lakukan seluruhnya. Dua ini harus dihindari, saudara. Yang pertama menggambarkan kekuatan, karena kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Yesus ada di dalam kita. Yang kedua adalah sikap, let the God do it all. Keduanya akan mencapai kegagalan. Tuhan Yesus ada di dalam kita, tetapi kita harus respon dengan tindakan. Jadi bukan dengan perbuatan,
kita diselamatkan, tetapi dengan perbuatan baik itu adalah respon kita karena kita telah diselamatkan. Itu buah dari iman. Atlet Kristen dengan pikiran rohani menyadari bahwa Tuhan harus bekerja di dalam dia jika dia ingin memenangkan perlombaan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan bekerja di dalam kita agar dia dapat bekerja melalui kita. Saat kita menerapkan diri kita pada hal-hal kehidupan rohani, baca Alkitab, doa, proses hidup, saudara, Tuhan mampu mendewasakan kita dan menguatkan kita untuk perlombaan. Beberapa orang Kristen begitu mati diri, saudara, sehingga mereka tidak pernah hidup kembali untuk berlomba. Udah diselamatkan, ya udah. Saya jemaat aja, udah. Saya nggak baca Alkitab di rumah seminggu sekali, saya ke gereja memberikan persembahan gitu aja. Aduh, terlalu sayang, saudara. Dan yang lainnya begitu yakin mereka dapat melakukannya sendiri, sehingga mereka tidak pernah membaca firman, nggak pernah berdoa, dan meminta dukungan atau kuasa Tuhan, saudara. Nah, saudara, ke arah tujuan apa yang ditekankan oleh pelari dengan tekad spiritual seperti itu, yaitu hadiah berupa panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, nanti saya akan bahas hadiah itu apa, saudara, ya. Dapat ciki atau dapat apa ya. Ketika dia mencapai tujuan, Paulus akan mendapat hadiah. Sekali lagi, Paulus tidak menyarankan agar kita mencapai surga dengan usaha kita sendiri. Dia hanya mengatakan bahwa sama seperti atlet dihargai untuk usaha dia, demikian juga orang percaya yang setia akan dimahkotai ketika Yesus Kristus kembali. Lihat 1 Korintus 9:24-27 untuk paralelnya, dan perhatikan bahwa sementara hanya ada satu atlet yang menerima hadiah, saudara, orang Kristen asal dia mencapai garis finish akan menerima hadiahnya. Selanjutnya, para peserta Olimpiade menerima karangan bunga laurer dari Olimpiade itu akan memudar, tetapi mahkota yang diberikan Yesus Kristus tidak akan pernah pudar. Yang penting kita mencapai tujuan, saudara, yang telah Dia kehendaki untuk kita. Tidak peduli seberapa sukses kita di mata manusia, kita tidak dapat diberi upah kecuali kita memegang apa yang Kristus lakukan. Kristus Yesus tetapkan bagi kita, saudara. Saudara, yang kelima adalah disiplin, saudara. Disiplin itu artinya kita ikut aturannya Tuhan. Tidaklah cukup untuk berlari keras untuk memenangkan perlombaan. Pelari harus juga mematuhi aturan, saudara. Di dalam pertandingan Yunani, para juri sangat ketat dalam hal ini. Setiap pelanggaran aturan mendiskualifikasi atlet. Dia tidak kehilangan kewarganegaranya, meskipun mempermalukannya, tetapi dia kehilangan hak istimewanya untuk berpartisipasi dan memenangkan hadiah. Dalam Filipi 3:15-16, Paulus menekankan pentingnya orang Kristen mengingat aturan-aturan rohani yang ditetapkan dalam firman Tuhan. 1 Korintus 9:25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan bukan petinju yang sembarang saja memukul. Aku harus tahu kehendak Tuhan dalam hidupku apa. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri diskualifikasi, ditolak, saudara. Nah, jangan sampai aku memberitakan Injil tentang iman kepada Yesus Kristus, saya mulai mempunyai pengertian bahwa orang harus diselamatkan melalui perbuatan. Nah, itu artinya gitu, saudara. Nah, jika atlet tersebut berhenti berlatih, ia diskualifikasi. Jika dia melanggar aturan permainan, dia didiskualifikasi. Tidak ada kontestan dalam permainan yang dimahkotai kecuali dia yang bertanding menurut aturan. Masalahnya bukan apa yang dia pikirkan, apa yang penonton pikirkan, tetapi apa yang juri katakan, yaitu Yesus Kristus. Suatu hari, setiap orang Kristen akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Bema, saudara. Jadi kata bema di sini, Judicial Court, Justice, ini sama seperti waktu pemenang Olimpiade itu berdiri dan dikasih karangan bunga laurel, itu persis namanya bema. Jadi di sini bisa refer to human or divine judgment, saudara.
Jadi kata Yunani untuk kursi penghakiman adalah bema. Kata yang sama digunakan menggambarkan tempat di mana para juri olimpiade akan memberikan hadiah. Jika kita telah mendisiplinkan diri untuk mematuhi aturan, kita akan menerima hadiah, saudara. Nah, saudara, bagian kedua adalah siapa yang bisa membuat kita tereliminasi dalam pertandingan. Ini penting, saudara. Galatia 5 ayat 7 sampai 15. Saudara, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit rahi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, yang membuat kamu tidak lagi berpikiran bahwa kamu diselamatkan karena iman, tetapi harus ditambah perbuatan, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, hukum, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi, saudara. Baiklah, mereka yang menghasut kamu, ini guru-guru palsu, mengebirikan saja dirinya. Potong mereka punya sendiri, saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan saudara jadilah pelayan, layanilah seorang yang akan lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah, saudara, jangan mau dipotong dalam perlombaan. Kamu berlomba dengan baik. Ketika Paulus pertama kali datang ke mereka, mereka menerima dia sebagai malaikat Allah. Mereka menerima firman yang benar, mempercayai Tuhan Yesus Kristus, dan menerima Roh Kudus. Mereka memiliki sukacita yang dalam, yang nyata bagi semua orang, dan rela berkorban apapun untuk menopang Paulus. Tapi sekarang, saudara, setelah guru-guru palsu datang, Paulus adalah musuh mereka. Apa yang sudah terjadi? Siapa yang memotong mereka sehingga mereka berhenti mematuhi kebenaran? Saudara, dalam perlombaan setiap pelari harus tetap berada di jalur yang ditentukan, tetapi ada beberapa peserta akan memotong pesaing mereka untuk membuat mereka keluar dari jalur. Inilah yang telah dilakukan orang-orang Yudais terhadap orang-orang percaya di Galatia. Mereka memotong dan memaksa mereka untuk mengubah arah dan melakukan jalan memutar rohani. Bukan Tuhan yang melakukan ini, karena Dia telah memanggil kita untuk berlari dengan setia di jalur yang bertanda kasih karunia, iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan. Ragi, saudara. Dalam ayat 9, Paulus memperkenalkan ilustrasi ragi. Dalam perjanjian lama, ragi umumnya digambarkan kepada simbol kejahatan atau dosa. Selama Paskah misalnya, tidak ada ragi yang diizinkan di rumah. Para penyembah tidak diizinkan untuk mencampur ragi dengan korban, meskipun ada beberapa pengecualian untuk aturan itu. Yesus menggunakan ragi untuk gambaran orang dosa ketika dia memperingatkan terhadap ragi orang Farisi, saudara. Paulus menggunakan ragi seperti simbol dosa di gereja di Korintus. Ragi benar-benar merupakan ilustrasi yang baik dari dosa. Pertama-tama diperkenalkan kecil dan dikompromikan, tetapi jika dibiarkan tumbuh dan meresap ke seluruh jemaat, bahaya, saudara. Nah, doktrin palsu dari guru-guru Yudais itu diperkenalkan ke gereja-gereja Galatia dengan cara yang kecil. Tetapi tak lama kemudian, ragi itu tumbuh, akhirnya mengambil alih gereja itu, saudara. Nah, ragi kaum Yudais atau legalisme tidak serta-merta menguasai sebuah gereja. Seperti ragi, ia diperkenalkan secara diam-diam, tumbuh, tak lama kemudian ia meracuni seluruh jemaat. Dalam kebanyakan kasus, motivasinya itu halus banget, saudara. Motivasi yang mendorong legalisme adalah baik. Kami ingin memiliki gereja yang lebih rohani. Tetapi metodenya tidak alkitabiah. Tidak salah memiliki standar di gereja, tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa standar akan membuat seorang menjadi lebih rohani, atau bahwa memelihara standar adalah bukti kerohanian. Saudara, betapa mudahnya ragi itu tumbuh. Tak lama kemudian, kita akan menjadi bangga dengan kerohanian kita. Sombong adalah cara Paulus mengatakannya, dan itu yang dilakukan oleh ragi, mengembang, saudara.
sombongnya mengembang, dan kemudian mulai mengkritik kurangnya kerohanian orang lain. Ini bahaya, saudara. Ini tentu saja hanya memberikan makan daging dan mendukakan Roh Kudus. Tetapi orang yang melakukan ini, itu bahayanya tidak sadar dengan berpikir bahwa mereka sedang memuliakan Tuhan Yesus. Bahayanya seperti itu, saudara. Jadi saya coba bikin satu gambaran orang yang sombong rohani seperti apa, yang sepertinya rohani, tapi legalisme, tidak alkitabiah. Oke, kisah Hartono yang sombong rohani. Saya bergabung dengan gereja yang hebat. Sistemnya sangat rapi dan disiplinnya ketat. Saya mematuhi peraturan ini. Saya menjadi orang yang lebih spiritual. Saya sangat mengagumi gereja ini. Jadi sekarang saya tunduk pada aturannya. Saya percaya saya sendiri memiliki kekuatan untuk mematuhi dan memperbaiki diri. Saya melakukan apa yang diperintahkannya dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk saya. Saya membuat kemajuan. Saya tidak melakukan beberapa hal yang biasa lagi yang saya lakukan. Orang lain memuji saya atas kepatuhan dan disiplin saya. Saya dapat melihat bahwa saya lebih baik daripada orang lain dalam persekutuan saya. Betapa indahnya menjadi begitu spiritual. Andai saja orang lain seperti saya, Tuhan Yesus tentu beruntung karena aku memilikinya. Saya memiliki keinginan untuk memaksakan ini kepada orang lain agar mereka dapat menjadi seperti saya. Gereja kami berkembang dan kami memiliki reputasi yang baik. Sayang sekali gereja lain tidak serohani kita. Ini bahaya, saudara. Ya, Tuhan Yesus memiliki gereja itu agar kita saling mengasihi. Dan mengasihi itu butuh kerendahan hati. Tetapi ini yang dicuatkan adalah kesombongan, saudara. Kebalik, kita itu jatuh ke dalam dosa karena Hawa itu berkata, iblis itu memperdaya Hawa dengan apa? Kamu akan menjadi seperti Allah, kesombongan. Tuhan Yesus balikin, kita harus rendah hati, saudara. Nah, jadi ini adalah metode yang salah, saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan Paulus, biar orang-orang begitu mengebiri diri sendiri. Jadi setiap pemimpin gereja atau penatua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi awalnya legalisme ini. Ragi pertama yang menginfeksi persekutuan dan akhirnya tumbuh menjadi masalah yang serius. Tidak heran Paulus begitu keras ketika dia mencela guru-guru palsu. Saya menderita penganiayaan karena saya mengkhotbahkan salib. Tetapi guru-guru palsu ini adalah selebriti populer karena mereka mengkhotbahkan agama yang memanjakan daging dan memberi makan ego. Apa mereka ingin menyunat Anda? Saya harap punya mereka sendiri yang dipotong. Sejak kematian dan kebangkitan Kristus, tidak ada nilai rohani dari hukum. Tidak ada nilai rohani dari sunat. Itu hanya mutilasi fisik. Paulus berharap guru-guru palsu akan memutilasi diri mereka sendiri, mengebiri diri mereka sendiri, dan maksud rohaninya agar mereka tidak menghasilkan lagi anak-anak budak, saudara. Nah, saudara, kita balik lagi kepada pertandingan kasih karunia, saudara, pertandingan iman. Orang percaya yang hidup dalam lingkungan kasih karunia Tuhan adalah orang yang merdeka, saudara. Orang yang kaya, yang berlari di jalur kasih karunia yang mengarah pada mahkota dan pemenuhan di dalam Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, orang percaya yang meninggalkan kasih karunia demi hukum adalah seorang budak, seorang pengemis, dan seorang pelomba yang dengan jalan memutar. Singkatnya, dia adalah pecundang. Dan satu-satunya cara untuk tidak tereliminasi dari pertandingan adalah dengan menyingkirkan ragi, yaitu doktrin palsu yang mencampurkan hukum dan kasih karunia, dan kita harus menyerah pada Roh Allah. Saudara, kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap tuntutan hidup. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita melayani oleh kasih karunia. Kasih karunia memampukan kita untuk menanggung penderitaan. Kasih karunia mampu menguatkan kita sehingga kita bisa menjadi prajurit yang setia. Allah kita adalah Allah segala kasih karunia, saudara. Kita bisa datang ke tata kasih karunia dan menemukan kasih karunia untuk membantu kita dalam segala kehidupan kita. Saat kita membaca Alkitab yang merupakan firman kasih karunia-Nya, Roh kasih karunia mengungkapkan kepada kita betapa kita kayanya kita di dalam Yesus Kristus. Dan dari kepenuhan kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, saudara. Nah, saudara, kepada jemaat di Philadelphia, saudara, Tuhan Yesus sendiri mengklaim tulisan Paulus itu benar. Dia katakan, Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, yang harus kita lakukan sekarang,
Maka saudara, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di atas bumi. Aku datang segera, kata Tuhan Yesus. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan mau diselewengkan oleh guru-guru palsu. Supaya, saudara, supaya apa? Tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, saudara, kata Tuhan Yesus, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Aku mau, saudara. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru, saudara. Ini hadiahnya, saudara. Nah, jadi gambaran mahkota itu juga berasal dari acara olahraga Olimpiade itu, di mana sang juara menerima mahkota laurel seperti ini, saudara. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa jika pengikutnya tetap pada jalurnya, mereka akan menang dalam perlombaan ini atau kontes iman mereka. Jadi istilahnya apa? Dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus datang sendiri, tetaplah Anda beriman kepada Yesus Kristus. Dan tetaplah Anda bilang keselamatan bukan karena perbuatan saya, tetapi karena Yesus Kristus ada di dalam saya. Karena itu saya bisa berlomba untuk mencapai garis finish. Jadi pengertian tentang pilar dengan nama yang dicantumkan, saudara, dalam konteks Yunani Romawi, itu kalau misalnya di zaman Olimpiade itu, kalau orang menang, itu namanya diukir dalam prasasti. Nah, dalam prasasti kehormatan tersebut telah ditemukan oleh para arkeolog dan menemukan gambaran yang diungkapkan dalam Wahyu. Jadi, yang benar dan yang kudus dengan kunci Daud ini, yaitu Yesus Kristus, menawarkan banyak penghargaan besar bagi mereka yang kun, saudara. Nah, saudara, siapa yang nggak mau dimahkotai oleh Tuhan Yesus karena menang? Menjadi soko guru, saudara. Ya, jadi dapat mahkota kehidupan dan namanya terukir di surga, saudara. Ya, siapa yang nggak mau? Saya mau, saudara. Maka itu saya akan tekun, saudara. Berlari-lari ya tujuan saya, saudara. Nah, ini nggak apa-apa. Jangan. Jadi, saudara, merupakan pengalaman yang penuh sukacita, saudara, untuk menjalankan pertandingan setiap hari dengan kita tetap memandang pada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan tekun, saudara, kita harus memikul salib setiap hari. Sebagai gantinya, sukacita yang telah disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kemudian kita akan berdiri di depan bema untuk menerima hadiah kita. Janji masa depan yang gilang gemilang inilah yang memotivasi Paulus memenangkan pertandingan sampai akhir, dan ini juga dapat memotivasi kita, saudara. Saudara, tetaplah bertanding pada jalur kasih karunia dengan mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus, bukan dengan kemampuan sendiri untuk mematuhi hukum. Jangan mau diperdaya oleh guru-guru palsu dengan legalismenya yang kembali memperbudak kita sehingga kita tereliminasi dari pertandingan iman dan menjadi miskin, saudara. Saudara, maukah Anda memenangkan pertandingan iman? Hasilnya adalah sukacita di bumi, saudara. Oke? Nah, demikian firman Tuhan. Minggu depan itu jangan lewatkan karena penting sekali bagaimana kita tahu bahwa nama kita tercatat di surga, saudara. Dan itu menghasilkan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Mari kita sembah. Jadikan ku hamba-Mu, jadikan ku hamba-Mu. Haleluya. Hamba yang menyenangkan hati-Mu, hamba yang berkenan di hadapan-Mu seluruh hidupku. Sirala pataka ya rala warala, sirala warala 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 warala. Sebab barang siapa menyerahkan dirinya untuk berbuat hal-hal dosa adalah seorang hamba dosa.
Tetapi barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Kristus, dia menjadi hamba Tuhan dalam hidupnya. Malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Untuk kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Mengabdikan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami boleh melupakan apa yang di belakang kami. Kami boleh mengarahkan mata kami, hidup kami, hanya untuk mengejar Tuhan Yesus dalam hidup kami. Biar perkataan kami, biar pikiran kami, biar perbuatan kami semakin seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan setiap kami, Engkau menuntun setiap kami, tangan-Mu memegang setiap kami. Oh rapashira labataka ya ralabaralabaralabasyana ya ralabaralabaralabaralab. Engkau melawat setiap kami malam hari ini. Jamaah. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan jamah setiap kami. Untuk setiap kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Oh rapashikara lapataka ya ralabaralabaralab. Oh rapataka ya ralabaralabaralabaralab. Damai sejahtera, sukacitamu memenuhi setiap kami, berkat-Mu menaungi setiap kami. Oh rapashira lapataka ya ralabaralabaralabaralab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga secara khusus malam hari ini kami berdoa untuk Pastor David Chang yang sudah mengajar kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Terus Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih Engkau memberikan kepada Pak David ya Tuhan kekuatan, hikmat, kesehatan yang sempurna. Tuhan Engkau memberkati hidupnya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Biar melalui kehidupan hamba-Mu ini banyak orang diberkati ya Tuhan. Banyak orang dikuatkan, banyak orang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dunia marketplace khususnya Engkau menyertai. Biar hamba-Mu ini menjadi alat yang dahsyat Tuhan di tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu Pak David Chang ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau akhiri kelas kami malam hari ini. Mari Bapa, sekali lagi Engkau mencurahkan berkat-Mu yang spesial atas setiap kami malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaannya oleh Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.